munkarin. Jika di suatu hari nanti engkau ini, hei umat Islam, tidak lagi menyerukan kemakrufan dan tidak lagi mencegah kemunkaran. Jadi kau tidak akan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kata Nabi. Makin menjadi-jadi kagetnya para sahabat. Kenapa kaget dan terkejut mereka makin menjadi-jadi? Karena para sahabat Nabi dulu, sebelum mereka masuk Islam, mereka adalah ummatun jahiliyah. Mereka umat yang dalam kegelapan, dalam kebodohan. Mereka melakukan berbagai macam kemunkaran dan kemaksiatan. Tapi begitu mereka masuk ke dalam Islam, mereka berubah menjadi umat yang baik. Bahkan begitu mereka mendalami Islam, mereka berhasil tampil sebagai umat yang terbaik. Sampai-sampai Allah puji dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah menyatakan, faqala ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Allah puji dalam Al-Quran saat Allah menerangkan siapa itu sahabat Nabi, siapa itu generasi sahabat yang hidup di zaman Nabi. Allah menyatakan kuntum khaira ummatin, engkau sekalian adalah umat yang terbaik, umat yang paling baik, umat yang terbagus di antara umat-umat yang lain. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk umat manusia. Jadi dari sekian banyak umat manusia, maka umat yang hidup di zaman Nabi menjadi sahabat Nabi yang berjuang untuk menegakkan Islam bersama Nabi masa itu, itulah umat yang terbaik. Kenapa mereka menjadi umat yang terbaik? Allah nyatakan sifat mereka dalam Al-Quran, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Engkau menjadi umat yang terbaik karena engkau sekalian senantiasa selalu menyerukan kepada kemakrufan dan mencegah kemunkaran. Jadi para sahabat Nabi dulu, mereka menjadi umat yang terbaik karena mereka amar ma'ruf nahi munkar. Nah, tiba-tiba sekarang Nabi memberitahu bahwa nanti di suatu masa akan terjadi umat Islam tidak akan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar lagi. Nah, karena itu mereka kaget. Kalau dulu mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mereka menjadi umat yang terbaik. Lalu apa jadinya umat ini kalau tidak lagi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Ini yang membuat para sahabat jadi terkejut. Nah, keterkejutan ini membuat mereka penasaran. Mereka semakin ingin tahu. Mereka bertanya lagi kepada Nabi, "Awakainun darika ya Rasulullah?" Apa iya kondisi yang seperti itu akan terjadi? Umat akan begitu teruk kondisinya, keadaannya? Apa jawab Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau menjawab, "Na'am, walladzi nafsi biyadihi wa asyaddu minhu sayakun." Ya, kata Nabi, memang begitu nanti aku punya umat. Bahkan demi Allah, beliau bersumpah, nanti umatku lebih jelek lagi, lebih teruk lagi, lebih buruk lagi, lebih rusak lagi dari itu. Makin terkejut lagi para sahabat. Gemeter badan mereka mendengar itu. Ada kondisi lebih jelek dari itu, lebih teruk daripada tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka bertanya lagi kepada Nabi, "Wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah?" Apa itu yang lebih buruk? Apa itu yang lebih teruk? Apa itu yang lebih jelek, wahai Rasulullah? Kondisi yang bagaimana? Nabi menjawab, "Kaifa antum?" Jadi jawaban Nabi kembali pakai soalan lagi. "Kaifa antum?" Bagaimana kamu sekalian? Hei umatku, hei sahabatku, hei pengikutku. "Idza ra'aitumul munkara ma'rufa wal ma'rufa munkara." Jadi sekarang kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Kaifa antum?" Bagaimana kamu sekalian? Jika di suatu hari nanti kamu akan melihat dengan mata kepalamu sendiri
bagaimana yang munkar itu disebut ma'ruf dan yang ma'ruf itu disebut munkar. Masya Allah. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Jadi sekarang Nabi mengatakan, kaifa antum, bagaimana kamu? Idza ra'aitumul munkara ma'rufa wal ma'rufa munkara. Kalau di suatu hari nanti kau akan lihat dengan mata kepalamu sendiri, yang ma'ruf disebut munkar, yang munkar disebut ma'ruf, yang hak dikata batil, yang batil dikata hak, yang baik disebut buruk, yang buruk disebut baik. Bagaimana kamu, kata Nabi? Sahabat mendengar ini semua mereka sedih. Bahkan ada yang mulai menangis, ya ikhwan. Kok teruk betul kondisi kaum muslimin di masa yang akan datang. Sedih mereka. Tapi sungguh pun mereka sedih, mereka penasaran, bertanya lagi mau tahu. Semakin ingin tahu. Awakainun dalika ya Rasulullah. Apa iya kondisi umat Islam begitu jelek, begitu buruk, begitu rusak, wahai Rasulullah? Akhirnya Nabi menjawab persis seperti tadi jawabannya. Naam. Walladzi nafsi biyadih wa asyaddu minhu sayakun. Iya. Iya. Memang nanti kondisinya begitu buruk. Bahkan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yang jiwaku ada dalam kekuasaannya. Demi Allah, Nabi bersumpah. Nanti lebih jelek lagi, lebih rusak lagi kondisi aku punya umat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para sahabat nangis yang mendengar, saudara. Sedih mereka. Sedih. Kok umat yang akan datang begitu rupa keadaannya? Akhirnya mereka bertanya lagi kepada Nabi, awakainun dalika ya Rasulullah. Jadi makanya karena sedih mereka bertanya, apa yang begitu itu akan terjadi? Begitu Nabi menjawab, iya, itu akan terjadi. Bahkan kondisinya lebih teruk lagi. Mereka kembali lagi bertanya, wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah. Apalagi kondisi yang lebih buruk dari itu, lebih teruk dari itu. Akhirnya Nabi mengatakan, kaifa antum idza amartum bil munkari wa nahaitum 'anil ma'ruf. Bagaimana kamu sekalian jika di suatu hari nanti engkau akan menyerukan kemunkaran dan akan mencegah kema'rufan? Masya Allah. Jadi Nabi mengatakan nanti di suatu hari akan terjadi umat Islam bukan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tapi dibalik menjadi amar munkar nahi ma'ruf. Bukan menyerukan kemakrufan, tapi sebaliknya menyerukan kemunkaran. Bukan mencegah kemunkaran, tapi sebaliknya mencegah kemakrufan. Lemes para sahabat Nabi. Nangis mereka semua. Rusak, sudah teruk betul situasi dan kondisi umat Muhammad SAW. Kalau sudah begitu rupa, rusak sudah. Akhirnya mereka penasaran sama Nabi. Mereka bukan tidak percaya dengan berita, tapi kebingungan para sahabat. Kok begitu rupa keadaan daripada umat Nabi masa yang akan datang? Mereka katakan kepada Nabi, awakainun dalika ya Rasulullah. Apa iya umat akan hancur-hancuran seperti itu? Rusak-rusakan seperti itu? Akhirnya Nabi menjawab dengan jawaban pamungkas. Jawaban yang terakhir. Jawaban yang setelahnya para sahabat tidak bertanya lagi, ya ikhwan. Apa jawaban Nabi? Naam. Walladzi nafsi biyadihi wa asyaddu minhu sayakun. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala bi haliftu la utihanna lahum fitnatan